إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyatakan prinsip ahlu sunnah tentang asma dan sifat, bahwa mereka tidak berani menolak sifat-sifat Allah yang telah tersebut di dalam Quran dan Sunnah. Mereka tidak berani menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain yang tidak terkandung dari kalimat itu. Dan mereka tidak menyelewengkan nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Mereka tidak mempertanyakan kayak apa, seperti apa. Dan mereka tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk-makhluknya. Maka kata Syekhul Islam, melanjutkan ucapannya, menyebutkan alasan kenapa tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki samiyya lahu, tidak memiliki saingan yang setimbang. Wala kuf'a lahu, dan tidak pula memiliki, tidak ada baginya yang sekufu. Wala nidda lahu, dan tidak pula memiliki tandingan-tandingan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disamakan dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah mustahil akan sama dengan makhluk-makhluknya, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sami wala kuf wala nid. Yang tiga kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini, tiga-tiganya disebutkan dalam Al-Qur'an. Lam yakun lahu samiyya walam yakun lahu kufuwan ahad, kufu. Kemudian wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Sami artinya yang seimbang, yang sama. Kufu adalah yang sekufu. Nid adalah tandingan. Allah tidak mungkin disaingi. Allah tidak mungkin disamai. Allah tidak mungkin ada makhluk-makhluk yang sekufu dengannya, dan tidak mungkin memiliki tandingan-tandingan yang seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, kata Syekh Muhammad Khalil Harras, adalah alasan, dalil yang menunjukkan apa yang telah disebutkan kemarin, bahwa prinsip ahlu sunnah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, karena memang tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Dan tidak bertanya kayak apa, seperti apa, karena tidak mungkin bisa dibayangkan. Tidak mungkin bisa digambarkan, karena mau digambarkan dengan apa? Tidak ada yang sama.
Biasanya manusia menggambarkan sesuatu yang belum dilihatnya atau menggambarkan sesuatu untuk menerangkan pada orang yang belum melihatnya, biasanya dengan mencontohkan. Seperti apa barangnya? Ya kurang lebih seperti jam inilah, atau seperti tiang ini, atau seperti ini, seperti itu. Berupaya untuk menyamakan atau membandingkan dengan yang dilihat. Satu orang sudah melihat barangnya, satu orang belum melihat barangnya. Yang belum melihat ini bertanya, kayak apa barangnya? Saya akan bayar kalau saya tahu barangnya. Barangnya kurang lebih besarnya segini. Yang ditunjuk, yang ada di situ. Kemudian bentuknya seperti ini. Dan kira-kira warnanya kayak gini. Disamakan dengan apa yang ada. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang disebut dalam Quran dan Sunnah, kemudian kita bertanya-tanya kayak apa, seperti apa, maka pasti akan muncul di benak kita mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu, dan disamakan dengan makhluk. Berarti ketika kita yakin bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, atau ketika kita yakin bahwa tidak ada makhluk yang seimbang dengan Allah, tidak ada makhluk yang sebanding dengan Allah, tidak ada makhluk yang sama sekufu dengan Allah, maka tidak mungkin kita bisa menggambarkannya dengan mempermisalkan makhluk-makhluk. Tidak mungkin. Kalau tidak bisa, berarti kita tidak mungkin bertanya kayak apa. Apa yang disebut dari sifat-sifat Allah kita imani, sedangkan kayak apa, seperti apa, kita katakan tidak mungkin kita tahu, karena Allah tidak memberitahu. Tidak mungkin kita tahu karena Allah tidak memberitahu. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad bahwa Allah Rabbus samawati wal ardh, Allah adalah penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, beribadahlah kepadanya dan sabarlah, istiqomahlah di atas ibadah kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, sabar dalam ibadat artinya tetap terus-menerus dalam ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Berarti istiqomah maknanya. Sabarlah terus dalam ibadah. Teruslah kalian beribadah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau pernah mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ini ayat yang menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disamai oleh makhluk dan tidak ada makhluk-makhluk yang sama dengan Allah. Dan memang kalimat sami mirip dengan bahasa atau sama dengan bahasa Indonesia, mirip dengan kalimat sama. Ini sama dengan itu. Bahasa Arabnya sami. Hada samiyun, ini mirip dengan ini. Allah tantang, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau pernah mengetahui ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Kalau begitu, maka kita harus yakin satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah, dan satu-satunya yang kita berdoa kepadanya hanya Allah. Satu-satunya yang kita beristighatsah, meratap, meminta, berdoa untuk mendapatkan hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa al-murad min nafi sami anna ghairahu la yusamma bimithli asma'ih. Bukanlah bermakna ayat ini menafikan sami berarti tidak ada yang sama namanya. Namanya mungkin sama, tetapi hakikatnya tetap berbeda. yakni kalau disebutkan mendengar, kan kalimatnya sama. Allah mendengarkan hambanya. Kemudian fulan mendengar fulan. Sama-sama mendengar. Iya. Tetapi bukan semi. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nama tadi bermakna lain dengan nama yang disebut pada makhluk. Kalimat sami' bagi Allah adalah maha mendengar. Sedangkan kalimat sami' bagi hamba-hamba ini maknanya adalah mendengar dan pendengarannya terbatas. Demikian pula pada nama-nama yang lain, termasuk Al-Aziz misalnya.
Allah sendiri dalam Al-Quran ketika menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan raja yang membeli budak yang sesungguhnya itu adalah Yusuf alaihissalam disebut dengan Al-Aziz. Wa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Wa imra'atul aziz, dan istrinya si Al-Aziz ini menggoda Yusuf. Allah sebutkan dengan wa imra'atul aziz, berarti suaminya atau raja tadi dipanggil dengan Al-Aziz. Apa maknanya? Yang mulia. Sebagaimana ketika orang-orang datang ke para raja dan mengatakan yang mulia, memanggil dengan kalimat yang mulia. Atau seperti di kalangan Arab menyatakan sahibus sumu. Sahibus sumu artinya wahai orang yang tinggi, yang agung. Wahai tuan yang agung, begitu. Boleh apa tidak boleh? Kalau kita yakin bahwa maknanya adalah khusus di kalangan hamba, di kalangan makhluk, bahwa dia lebih mulia dari rakyat tentunya, karena dia pemimpin, karena dia penguasa, maka itu boleh. Berarti kalimat Al-Aziz yang disebutkan tentang tentang raja yang membeli Nabi Yusuf atau yang membeli budak yang ternyata Nabi Yusuf, dengan Al-Aziz yang disebutkan untuk Allah berbeda. Kalau Allah mengatakan wa huwal azizul hakim, wa huwal azizul hamid, maka maknanya adalah Allah Aziz. Maknanya adalah Allah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia. Tetapi ketika disebutkan raja ini dengan kalimat Al-Aziz, maka maknanya hanya dia mulia di kalangan jika dibandingkan dengan rakyat. Dia lebih mulia kalau dibandingkan dengan rakyatnya. Tetapi kalau Allah Al-Aziz mutlak, dibandingkan dengan siapapun dari makhluk-makhluk ini seluruhnya, yang di langit maupun yang di bumi, manusia maupun malaikat, tetap Allah Maha Tinggi, Maha Mulia. Maka Al-Aziz bagi Allah adalah Maha Mulia. Berarti kata Syekh Muhammad Khalil Harras, kalimat hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau melihat ada yang sama, ada yang senama? Tidak ada. Sebab nama-nama tadi walaupun lafadznya sama, ternyata maknanya berbeda. Bagi Allah dengan bagi makhluk maknanya berbeda. Fa inna hunaka asma'un mushtarakah baina Allah wa baina khalqihi. Karena di sana ada nama-nama yang dipakai untuk Allah, dipakai pula untuk makhluk, tapi dengan makna yang berbeda. لكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيه غيره. Tetapi maksudnya kalau nama itu dipakai untuk Allah, maka maknanya khusus bagi Allah. Maknanya istimewa, hanya khusus bagi Allah dan tidak mungkin disertai oleh makhluk-makhluk manapun. فَإِنَّ الْإِشْتِرَاكِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَفْهُومِ الْإِسْمِ الْكُلِّي. Karena dalam keadaan namanya sama, ini hanya dari sisi makna globalnya. Tapi rinciannya berbeda. Mendengar dengan mendengar, mulia dengan mulia, berbeda. Baik dengan baik. Wallahu khairun hafidhah. Allah Maha baik dan Maha menjaga. Beda dengan ketika kita memuji pegawai kita, ini orang baik dan menjaga amanah, Masya Allah. Ya beda, tidak sama. Maka ya Allah menantang hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dengan Allah, nama dan maknanya sama? Nggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Wa hadza la wujuda lahu illa fi dzihn. وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا وذلك بحسب ما يضاف إليه. Berarti makna kalimat tadi ketika dikaitkan dengan Allah maka berbeda ketika digandengkan dengan makhluk. Maknanya berbeda jauh. Dan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang lebih luas dan memiliki makna yang mutlak, tidak terbatas. Wa ammal kuff, sekarang yang kalimat yang kedua, walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa makna kufu?
yang kita sering baca dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asalnya kuf'an. Kufu yang sering diterjemahkan oleh orang-orang di sini dengan sekufu, yakni seimbang, sama, ya, sekufu. Itu pun ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sekufu dengannya. Wa qad dalla ala nafihi qauluhu ta'ala, dan sudah dinafikan oleh Allah di dalam ayat tadi dan dinafikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain. Wa amman nid, sedangkan kalimat nidda, Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang untuk mengambil nid. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian mengambil nid, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun. Kalian tahu bahwa Allah tidak bisa disaingi, tidak bisa ditandingi, tak tertandingi. Tidak ada satupun yang bisa menantang Allah atau menandingi Allah dalam segalanya. Ini sudah diketahui oleh fitrah, oleh akal sehat, oleh ilmu yang diajarkan dalam syariat, Quran dan Sunnah, sudah dipahami. Sehingga orang seawam apapun kalau ditanya apakah Allah bisa ditandingi oleh makhluk, dia akan jawab tidak mungkin. Maka Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian sadar, dalam keadaan kalian tahu tidak ada nid bagi Allah. Inilah keanehan manusia. Inilah keunikan manusia. Kalau ditanya jawabnya benar, ketika praktek amal salah. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Allah. Beristighatsah, ya Rabb, ya Rabb. Ya Hayyu, ya Qayyum. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa mintanya? Minta hidayah, berilah petunjuk kepadaku. Apa mintanya? Ya Allah, berilah rezeki kepadaku. Tiba-tiba sebentar kemudian dia berdiri di hadapan kuburan dan kemudian mengatakan, "Ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya Habib fulan, aku meminta kepadamu." Apa yang dimintanya? Beri petunjuk kepadaku, bimbinglah aku, berilah rezeki kepadaku. Subhanallah. Persis dia melakukan kepada kuburan tadi apa yang dia lakukan tadi untuk Allah. Sebuah ibadah yang tinggi yang disebut dengan doa. Di dalam hadis yang sahih dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dia berdoa meminta pada kuburan, berdoa pula meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menyamakan kuburan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan kuburan tadi niddan. Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian mengambil nid, tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian sadar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Lah kenapa mintanya kepada makhluk? Kenapa kau menyamakannya dengan yang tidak menciptakan dan tidak membuat dan tidak memiliki? Yaitu orang mati. Apakah orang mati itu menciptakan langit dan bumi? Tidak. Apakah orang mati itu menentukan takdir? Tidak. Apakah orang mati itu bisa memberikan manfaat dan madarat? Tidak. Kalau tidak, kenapa kamu menyamakannya dengan yang maha mengatur, yang maha menciptakan, yang menakdirkan, yang maha memiliki? Berarti kalian menyelisihi hati kecil kalian sendiri. Atau berarti kalian menyalahi fitrah kalian sendiri. Maka Allah katakan, wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu. Kenapa mengambil sekutu-sekutu bagi Allah dan tandingan-tandingan bagi Allah? Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah selanjutnya dalam Aqidah Al-Wasithiyah ini menyatakan, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dikiaskan dengan makhluk-makhluknya.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Jangan pakai bukankah. Berarti. Jangan. Bukankah kalau kita menemui raja, kita harus melalui orang terdekatnya. Maka kita pun kalau menemui Allah, harus melalui orang terdekatnya. Bukankah kalau kita mau meminta kepada orang besar, penguasa yang agung, bukankah kita harus mencari perantara? Maka demikian pula ketika kita meminta pada Allah, menginginkan untuk menemui Allah yang maha agung, kita harus cari perantara-perantaranya, yaitu orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Ini qiyas. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fala yuqas bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Jangan diukur dengan makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Jangan dikiaskan dengan makhluk. Bukankah. Berarti. Ini juga sama. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Apakah Allah seperti raja? Apakah Allah seperti penguasa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan raja-raja tadi. Allah tidak sama dengan penguasa-penguasa tadi. Maka karena tidak sama, tidak bisa dikiaskan. Yang namanya qiyas di dalam fiqh pun memiliki syarat-syarat. Ada al-naqis alaih, dan ada wajhu syabah. Ada yang dikiaskan kepadanya sebagai patokan. Ada pula wajhu syabah, sisi persamaannya di mana. Kalau kemudian kita beralasan, ini juga yang dikiaskan adalah Allah, yang dikiaskan kepadanya adalah makhluk, sisi persamaannya adalah sama-sama agung. La haula wala quwata illa billah. Keagungan Allah tidak bisa dibandingkan dengan keagungan makhluk. Kemuliaan Allah tidak bisa disamakan kemuliaan makhluk yang sangat rendah. Maka Allah panggil nanti di hari kiamat, Anal Malik aina mulukud dunya. Akulah raja, akulah penguasa. Mana raja-raja dunia, kata Allah. Allah memiliki sifat yang layak baginya, yaitu sombong. Dan sombong itu pakaian Allah. Allah pantas untuk sombong karena Allah maha memiliki, maha kaya, maha agung, dan tidak ada yang bisa menyamainya. Maka Allah pantas untuk sombong. Maka Allah katakan, Anal Malik, akulah penguasa, akulah raja. Aina mulukud dunya, mana raja-raja dunia. Semuanya dalam keadaan sama di padang mahsyar. Raja ataupun rakyat, pemimpin atau yang dipimpin, tinggi atau rendah di dunia, semuanya dalam keadaan telanjang, hufatan, uratan, ghurla. Telanjang kaki, telanjang badan, dan belum disunat, belum dikhitan. Sama semuanya. Mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang agung kemarin di dunia, mana orang yang di pertuan agung, yang dipanggil sahibus sumu, yang dipanggil Tuhan Raja, yang dipanggil Sang Mulia, mana? Aina mulukud dunya. Tidak ada, ternyata tidak ada apa-apanya di sisi Allah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka bagaimana mungkin akan mengkiaskan Allah dengan makhluk? Bagaimana mungkin dikiaskan keagungan Allah dengan keagungan makhluk? Dan kemudian menyatakan kalau kita kepada raja saja harus pakai perantara, kepada Allah juga harus pakai perantara. La wallah. Allah tidak begitu menyatakan dalam Quran. Allah justru menyatakan dalam Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ini yang tidak ada pada raja tadi. Allah qarib, dalam keadaan Allah di atas arsy-Nya maha tinggi, tapi bagi Allah semuanya dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan dan menjawab apa yang dia minta. Ini pun tidak ada pada makhluk. Raja di istananya, kamu di sini ngomong, wahai Tuan Raja, nggak kedengeran. Maka butuh perantara.
Tidak sama dengan Allah. Kamu dimanapun di ujung dunia, Allah mendengar ucapanmu. Maka Allah katakan, aku dekat. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka laksanakanlah ya apa yang aku perintahkan pada kalian dan kemudian berimanlah kepadaku, semoga mereka mendapatkan bimbingan. Ikhwan fillah azakumullah, Allah menyatakan dirinya dekat dan mengabulkan doa. Dan dikatakan pula di ayat lain, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri, kata Allah. Dan Allah selalu menyebutkan dalam Quran sekian banyak ayat-ayatnya yang menyatakan wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar, maha melihat. Ini yang tidak ada pada raja-raja tadi. Sehingga butuh orang terdekat, butuh orang yang pelicinnya, butuh ini, butuh itu. Tapi kepada Allah, Allah maha mendengar. Kita ngomong dimanapun terdengar. Allah maha dekat. Kita merasa meminta kepadanya akan dikabulkan doanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan untukmu. Maka la yuqas, berarti tidak bisa dikiaskan Allah dengan makhluknya. Dan itu satu contoh. Masih banyak lagi kias-kias batil yang biasa dipakai oleh musyrikin jahiliyah dulu. Menyamakan Allah dengan makhluknya, dikiaskan, kemudian mereka beralasan demikian dan demikian. Ikhwan fillah azakumullah, sudah kita terangkan tadi bahwasanya kias adalah maqis alaih dan juga ada wajhus syabah. Maka wajhus syabah ini tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Sedangkan hukum kias harus ada inti persamaannya apa? Dikiaskan ini dengan itu. Kenapa kok dikiaskan? Karena ada titik persamaannya. Tapi kepada Allah tidak ada yang sama, maka tidak bisa dikiaskan. وذلك مثل قياس التمثيل يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما علة الحكم وهي الإسكار. Dan namanya kias macam-macam. Ada kias yang disebut dengan kiasut tamtsil. Ada pula kias lain yang disebut kiasus syumul. Ada pula kias-kias lain yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka bagi Allah tidak ada yang bisa diterapkan kecuali satu kias. Namanya kiasul aula. Kiasul aula itu kalau di makhluk saja merupakan sifat mulia, maka Allah lebih mulia lagi. Misalnya begini, kalau makhluk buta, itu aib atau bukan aib? Aib. Kalau bagi makhluk saja aib, apalagi bagi Allah. Ini namanya kiasul aula. Demikian pula kalau orang itu cerdas, pintar, hafalannya kuat, tahu berbagai macam ilmu. Ini kemuliaan atau bukan kemuliaan? Kemuliaan. Maka bagi Allah lebih-lebih lagi. Allah maha alim. Tidak mungkin tidak tahu. Pasti maha tahu. Ini namanya qiyas al-awla. Qiyas awlawi. Sedangkan qiyas lain yang seperti tadi menyamakan Allah dengan makhluk tidak bisa. Atau qiyas tamtsil. Qiyas tamtsil itu begini. Kenapa ini diharamkan? Bukankah ini tidak disebut dalam hadis? Iya. Ini minuman walaupun bukan dari anggur. Kan dulu yang dilarang khamr dibikinnya dari anggur. Ini bukan dari anggur, entah dari apa mereka bikinnya, bahkan bening kayak moyasah seperti aqua. Tapi diminum memabukkan. Ini haram enggak? Haram kata para ulama. Loh kenapa haram? Bukankah ini tidak khamr atau bukan khamr? Dan bukan dibikin dari anggur? Iya. Walaupun dia tidak dibikin dari anggur, tapi sama ilatnya. Yang ini memabukkan, ini juga memabukkan. Itu namanya qiyas tamtsil. Qiyas syumul yang dikenal dengan oleh orang manatiq, ahli mantiq. Al-istidlal bil kulli 'ala al-juz'i biwasitatin diraj dzalika al-juz'i ma ghairihi tahta hadhihi al-kulli. Fa hadha al-qiyas mabniun 'ala istiwa'i al-afrad al-mundarijah tahta hadhihi al-kulli. Dikiaskan yang pokok dengan cabangnya. Ini cabangnya demikian.
Kenapa kok kamu simpulkan demikian? Ya sama dengan pokoknya. Pokoknya begitu, yang cabangnya juga begitu. Ini sama dengan yang sana. Taunya karena ini juga merupakan cabang dari sana. Seperti para imam ketika menyebutkan satu golongan, satu aliran. Bagaimana aliran ini? Oh, itu Jahmiyah. Loh, ini bukan Jahmiyah. Namanya kelompok baru, namanya begitu. Oh, ini Jahmiyah. Ini hanya pecahan dari Jahmiyah. Disamakan dengan aliran Jahmiyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, qiyas-qiyas tadi tidak boleh dan tidak mungkin diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Adapun qiyasul aulawi tidak menyamakan, tetapi justru menganggap bahwa Allah lebih, aula itu lebih utama. Kalau makhluk dikatakan alim saja sudah mulia, masa Allah dikatakan bodoh? Tentunya lebih alim lagi dan maha alim. Kalau buta itu adalah kerendahan, kehinaan bagi makhluk. Apalagi bagi Allah, mustahil Allah buta. Pasti Allah maha melihat dan melihatnya dengan dalam keadaan tidak terbatas. Kalau itu bukan qiyas yang menyamakan dengan makhluk, qiyasul aulawi dipakai pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan dipakai oleh para ulama pula untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha mulia. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu salamul hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.